Materi selanjutnya adalah mengenai perancangan dan pengembangan produk. Setelah materi sebelumnya kita bahas mengenai desain dari produk barang dan jasa, maka dari produk barang dan jasa yang sudah didesain tersebut, maka dilakukan sebuah perancangan dan bagaimana mengembangkan produk tersebut ya. Jadi perencanaan produk itu adalah kalau menurut beberapa para ahli menyatakan bahwa produk tersebut adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, kemudian digunakan atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Itu adalah definisi dari produk. Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, kemudian dibeli oleh konsumen, digunakan dan dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Nah, perencanaan barang dan jasa merupakan penentuan jenis barang dan jasa yang akan digunakan oleh perusahaan. Jadi dalam merencanakan produk, perusahaan akan merencanakan barang dan jasa apa yang akan dibuat oleh perusahaan tersebut. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan perusahaan dalam membuat suatu perencanaan. Yang langkah pertama adalah dari munculnya gagasan atau ide. Nah, dari gagasan-gagasan yang muncul tersebut, ide-ide yang muncul tersebut maka disaring. Artinya yang disaring adalah yang sesuai dengan mampu memenuhi tadi kriteria tadi, yaitu pemenuhan kebutuhan daripada klien ya atau pelanggan atau konsumen. Kemudian dilakukan pembuatan dan pengujian, langkah ketiga, dan langkah keempat, pembuatan dan perancangan akhir dari barang dan jasa. Jadi intinya adalah dari setiap langkah-langkah ini pasti ada proses evaluasi. Nah, ketika dalam proses evaluasi tersebut terjadi namanya penolakan, maka gagasan tolak tersebut ditampung, kemudian nanti dilakukan evaluasi hal apa yang akan terbaik yang dilakukan untuk perancangan dari produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk sangat dikenal dengan istilah product life cycle. Ini juga sudah dibahas pada materi yang sebelumnya mengenai dari siklus hidup produk. Jadi, tujuan dari product life cycle ini adalah untuk menggambarkan dinamika bersaing suatu produk. Kemudian tidak setiap produk melalui setiap tahapan dari PLC, itu yang harus diingat. Jadi ada saja misalnya produknya dari tahap introduction dia langsung ke maturity, atau dari tahap introduction dia langsung ke decline, karena tidak setiap produk itu melalui fase tiap tahapannya. Kemudian panjang suatu tahapan PLC pada setiap produk sangat bervariasi. Jadi tidak bisa dikatakan misalnya setiap produk itu introduction-nya itu butuh waktu 5 tahun, tidak. Tetapi panjangnya itu adalah tergantung dari tiap produknya dan itu sifatnya bervariasi. Ada produk yang introduction-nya cuma butuh mungkin dalam waktu 6 bulan. Habis itu dia langsung ke fase decline gitu ya. Nah, kemudian juga yang keempat adalah PLC dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning. Jadi kalau misalnya ada produk-produk yang udah mulai decline gitu ya, kemudian perusahaannya bisa melakukan namanya inovasi. Nah, dari proses inovasi ini nanti maka akan kembali membangkitkan product life cycle dari produk tersebut. Jadi bagaimana PLC bisa terjadi? Ya, pertama ada awareness ya, kemudian ada interest, ada evaluation, kemudian ada trial dan ada adoption. Ini adalah product life cycle ya yang sudah pada kita bahas. Bedanya di grafik ini ada sales and development di stage 1. Jadi biasanya ada inovasi di sini ya, ada research dan pengembangan, kemudian nanti ada introduction. Nah, introduction ini terjadi di stage 2, di mana ada adaptasi di sini ya. Kemudian di sini ada growth di fase yang ketiga, fase yang keempat ada maturity, dan di fase yang kelima ada decline. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, time-nya ini kan bisa berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat di sumbu Y ada sales. Nah, pada saat di introduction, salesnya kan masih rendah nih penjualannya.
Kemudian di growth dia semakin tinggi, dan pada saat di maturity penjualan juga semakin tinggi, tapi pada saat di decline dia sudah mulai rendah. Untuk daripada fase-fase tersebut, dari segi penjualan pada saat perkenalan itu masih rendah, pada saat pertumbuhan itu dia meningkat cepat. Nah, kemudian pada saat fase kedewasaan dia itu puncak dan penjualan sudah puncak, dan pada saat dia fase decline dia itu sudah penjualan sudah menurun. Nah, biayanya untuk fase perkenalan biayanya tinggi, labanya masih negatif, dan para pesaingnya sedikit. Biaya tinggi artinya di fase perkenalan ini kan masih sangat dibutuhkan namanya promosi. Nah, makanya biaya yang dihasilkan juga tinggi, sedangkan laba yang dihasilkan juga masih negatif karena biayanya tinggi daripada penjualan ya, karena penjualan masih rendah. Nah, kemudian ada fase pertumbuhan di mana biayanya rata-rata, kemudian labanya meningkat, kemudian pesaingnya bertambah. Nah, di fase ini biayanya rata-rata artinya biaya promosi itu sudah mulai diturunkan karena bisa jadi konsumen sudah mulai mengenali produk tersebut. Nah, kemudian pada fase maturity biayanya rendah, kemudian labanya tinggi, dan pesaingnya stabil dan mulai menurun. Artinya di sini adalah para pesaing-pesaing tersebut memiliki kesulitan untuk mengalahkan si yang unggul gitu ya. Nah, biayanya rendah karena si produk yang unggul ini tanpa promosi yang terlalu gencar pun orang-orang ataupun konsumen sudah mengenali produk tersebut dan sudah lebih berminat untuk membeli barang tersebut dibandingkan pesaingnya. Nah, di fase decline ini adalah biayanya rendah, kemudian labanya menurun, dan pesaingnya juga mulai turun. Strategi yang dilakukan adalah untuk fase perkenalan adalah rapid skimming, slow skimming, rapid penetration, kemudian ada slow penetration. Sedangkan di fase pertumbuhan ada rapid atau slow growth, di mana dibutuhkan modifikasi produk, segmentasi pasar baru, penambahan saluran distribusi, selective demand stimulation, kemudian pengurangan harga dan pelayanan purna pembeli. Nah, di fase maturity ada defensive strategi, ada offensive strategi. Nah, kemudian di fase penurunan ada strategi yang dilakukan adalah menambah atau investasi, kemudian mengubah produk, mencari pasar baru, kemudian mengurangi investasi secara selektif, dan meningkatkan bisnis atau menjual aset. Nah, kalau kita lihat, ini adalah mungkin produk ini nggak asing ya di Anda semua, bahwa produk-produk ini adalah sudah mengalami fase berbagai macam fase perkenal, fase life cycle produk. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana produknya mulai dari ini sampai yang sekarang. Nah, ini adalah pengembangan produk daripada produk Indomie. Di tahun 2014 mungkin kita bisa mengenali rasa-rasa yang ini, kemudian tahun 15 ada rasa yang ini, sampai di tahun 2020 ini saya masih belum update, tapi pasti sudah ada rasa yang baru. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana yang mau kita lihat adalah bagaimana Indomie itu tetap Indofood lah. Indofood khususnya untuk produk Indomie itu tetap survive dengan brand Indomie-nya, dengan dia melakukan berbagai macam inovasi dari tahun ke tahun. Nah, kita bisa lihat dari berbagai macam inovasinya kan ada saja produk yang hilang gitu ya. Rasa-rasa dari varian Indomie yang hilang di pasar, kemudian ada yang baru yang muncul gitu. Jadi supaya si Indomie ini tetap mempertahankan esensinya sebagai market leader untuk produk mie instan di pasar. Nah, kita bisa lihat juga ini adalah produk dan pengembangan dari Teh Botol Sosro. Jadi produk adalah sesuatu yang dijual oleh perusahaan kepada pembeli. Pengembangan produk adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi, dari peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahapan produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menjelaskan suatu metode pengembangan produk yang jelas dan terperinci, yang di dalamnya ada tahapan yang melibatkan fungsi pemasaran, fungsi perencanaan, dan manufaktur yang ada pada suatu perusahaan.
Jadi karakteristik yang harus diperhatikan dalam pengembangan produk adalah kualitas dari produk tersebut. Kemudian biaya produk tersebut, waktu untuk pengembangan produk, biaya pengembangan dan kapabilitas dari pengembangan. Artinya ketika perusahaan itu mau mengembangkan suatu produk baru atau mau melakukan redesign dari produk baru, maka harus tahu timing yang tepat kapan, yaitu pada saat memang pasar sudah jenuh atau pada saat konsumen itu sudah mulai eh, bosen gitu ya dengan desainnya, dengan rasanya gitu. Sehingga sangat diperlukan namanya inovasi atau repositioning tadi. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, dari gambar ini ya, ini adalah desain daripada teh botol sostro yang sudah kita. Mungkin Anda belum ada di versi tahun tersebut ketika teh botol sostro pertama kali dimunculkan tahun 69, apalagi saya gitu. Nah, tahun 69 kita bisa lihat kan bentuk kemasan botolnya. Kemudian di tahun 72 melakukan redesign gitu ya terhadap kemasan karena tidak perlu mengubah inovasi dari segi rasa seperti yang dilakukan oleh Indofood, dalam hari ini Indomie, tapi bisa juga desain tersebut inovasinya di dalam hal kemasan gitu. Karena kita bisa lihat, oh kemasan yang dibutuhkan konsumen itu adalah kemasan 1 liter, 2 liter, kemudian sampai kemasan terkecil sekalipun. Nah, ini adalah versi teh botol di tahun 74 yang mungkin masih kita banyak temukan di pasaran. Tapi di pasar sekarang pun sampai sekarang teh botol itu sudah mengeluarkan kemasan yang cukup bervariasi, mulai dari 1 liter, bahkan sampai kemasan yang terkecil kalau nggak salah 250 liter, 250 mili gitu. Artinya teh botol sosro berusaha mengembangkan produk-produknya yang memang sangat dibutuhkan konsumen untuk dapat dikonsumsi dimanapun kita sebagai konsumen untuk mengkonsumsinya tanpa perlu harus membeli botolnya dan dengan praktis untuk membuang sampah tersebut di tempat sampah gitu ya. Jadi aspek fungsi penting dalam pengembangan produk ada 3 hal, yaitu aspek pemasaran, aspek manufaktur, dan aspek perancangan. Nah, eh, jadi ini adalah untuk aspek manufaktur, ini bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Kemudian fungsi secara luas yaitu mencakup pembelian, kemudian distribusi dan instalasi daripada supply chain. Nah, sedangkan untuk aspek pemasaran, ini lebih kepada interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, kemudian fasilitas proses identifikasi peluang produk, kemudian pendefinisian segmen pasar, kemudian mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan, merancang peluncuran produk dan promosi produk. Sedangkan untuk aspek perancangan, ini berperan terhadap pendefinisian bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tugasnya adalah desain engineering, mekanik, elektrik, software. Nah, desain produk dan desain industri ada estetika dan ergonominya. Ini adalah tahapan dari pengembangan produk. Yang pertama adalah trade-off, ada dinamika, ada details, ada tekanan waktu, dan faktor ekonomi. Artinya di dalam trade-off ini, dalam pengembangan produk harus ada salah satu hal yang dikorbankan ketika ingin memilih pengembangan produk mana yang akan dilakukan. Kemudian dinamika ini berkaitan dengan bagaimana pelanggan, kemudian ketersediaan bahan baku, kemudian ada details. Details ini biasanya berkaitan dengan rincian dari komponen-komponen produk, ingredients-nya, kemudian bagaimana komposisi dari bahan yang digunakan, kemudian tekanan waktu, berapa lama nih pengembangan produk tersebut akan dilakukan, dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan daya beli dari masyarakat. Misalnya, pengembangan produknya dilakukan dengan sekarang gitu ya. Kita tahu sekarang ini lagi kondisi pandemik. Ketika misalnya perusahaan kekeh nih tetap mau melakukan pengembangan produk yang lagi tidak sesuai timingnya dengan faktor ekonomi masyarakat saat ini, maka bisa jadi pengembangan produk itu tidak akan bisa berhasil atau bisa jadi gagal gitu. Ini adalah proses pengembangan produk. Jadi biasanya pengembangan produk ini berangkat dari pelanggan. Nah, pelanggan yang biasanya memberikan input, masukan kepada perusahaan.
apa yang saat ini menjadi kebutuhan pelanggan yang relatif berubah dari tahun ke tahun. Jangankan tahun ke tahun, mungkin bulan ke bulan gitu atau hari ke hari. Nah, kemudian juga berasal dari teknologi research and development. Muncullah gagasan. Dan dari gagasan ini, maka turun akan adalah seleksi dari produk. Produk-produk apa yang akan diseleksi? Nah, ini tadi masuk dalam trade off tadi ya. Nah, kemudian desain produknya seperti apa. Nah, kemudian desain produk pendahuluan. Dilakukan juga desain produk pendahuluannya. Kemudian dilakukan pengujian. Jika memang gagal, maka panahnya ke sini ya. Jadi dibalikin lagi nih ke desain produk pendahuluan. Dikembalikan lagi apa yang membuat kegagalan tersebut. Baru lakukan lagi pengujian ulang. Nah, setelah lolos, maka akan dilakukan desain produk akhir. Nah, desain produk akhir, kemudian jika gagal lagi ya kembali lagi nih ke desain produk pendahuluan, baru pengujian lagi. Nah, jika di dalam desain produk akhir sudah lolos, maka akan diproduksi barang baru atau produk baru. Nah, di sini juga dilakukan yang namanya perencanaan kapasitas. Di sini maksudnya adalah perencanaan produksinya, schedulingnya, siapa yang terlibat, berapa jumlah input yang harus dibutuhkan, berapa jumlah output yang akan diproduksi. Nah, di sini adalah bagian dari tim perencanaan tadi untuk memproduksi produk baru. Tahapan proses pengembangan produk, ini ada fase yang pertama 0 dan 1, di mana ini adalah fase perencanaan dan pengembangan konsep. Yang kedua ada fase perancangan dan tingkat sistem. Yang ketiga adalah fase perancangan rinci. Yang keempat adalah fase pengujian dan perbaikan. Dan yang kelima adalah fase peluncuran produk. 6 tahapan dalam proses pengembangan produk. Di fase yang 0 atau perencanaan, ini produknya masih direncanakan. Jadi di sini adalah masih ide. Ide itu muncul di dalam fase 0, yaitu fase perencanaan produk. Nah, di fase 1 ini adalah fase pengembangan konsep, yaitu di mana lebih diidentifikasikan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Kemudian spesifikasi produknya seperti apa. Kemudian penyusunan konsep, ada seleksi konsep dan pengujian konsep. Kemudian ada arsitektur dan desain industri, kemudian juga melakukan analisa ekonomi pengembangan produk dan mengendalikan proyek. Nah, di fase 2 di sini ada perancangan tingkat sistem, di mana di sini ada proses organisasi melakukan pengembangan, ada spesifikasi produk, ada arsitektur produk, desain industri, desain untuk manufaktur, ada prototype, analisa ekonomis pengembangan produk, dan mengendalikan proyek. Di fase ketiga, yaitu ada perancangan sistem. Di sini kita bisa lihat ya, ada desain untuk manufaktur, ada desain industri, ada prototype, ada analisa ekonomis dan pengembangan produk, ada mengendalikan proyek. Di fase yang keempat, di sini ada pengujian dan perbaikan. Nah, beberapa metode pengembangan yang lebih fokus bagaimana produk tersebut bisa nantinya layak untuk diluncurkan. Nah, di sini ada desain manufaktur, prototype, analisa ekonomi dan pengembangan produk, dan mengendalikan proyek. Dan ini adalah fase yang kelima, fase yang terakhir, di mana produk tersebut akan diluncurkan. Maka ada metode untuk pengembangan produk yang lebih fokus, kemudian desain manufaktur, prototype, analisa ekonomis dari pengembangan produk, dan mengendalikan proyek. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjut di kolom komentar.